Belalang daun atau kita sebut dengan Psyllium pulchirifolium merupakan salah satu famili atau keluarga dari Psyllidae, di mana belalang ini dia berwarna hijau dengan bercak kekuningan yang menyerupai sebuah daun dengan panjang tubuh yaitu antara 5-10 cm. Habitat sendiri, belalang daun ini memiliki habitat di daun. Terus cara perkembangbiakan dari belalang ini itu dengan cara bertelur. Telur-telurnya diletakkan di permukaan daun atau dibiarkan di atas dedaunan tumbuhan. Sekali bertelur biasanya induk betina mengeluarkan 10 butir. Telur akan menetas setelah 4 bulan, biasanya terjadi setelah fajar. Yang kedua adalah laba-laba. Laba-laba ini merupakan suatu hewan yang dapat kita jumpai di berbagai ekosistem, di mana saja kita dapat jumpai laba-laba. Kadangkala yang banyak kita jumpai itu di bagian yang jarang terjangkau oleh manusia seperti di atas pohon, di bawah batu, tepi sungai, rawa bakau, atau pada serasah daun. Secara morfologinya, semut ini dia terbagi atas 3 bagian tubuh, yaitu bagian kepala, kemudian bagian mesosoma atau dada, dan metasoma, bagian perut. Morfologi semut ini sudah cukup jelas dibandingkan dengan serangga lain. Selain itu, semut juga kita dapat jumpai di mana saja, pada batang pohon, tanah, bahkan dedaunan. Kehidupan seekor semut dimulai dari sebuah telur. Jika telur telah dibuahi, semut akan ditetaskan betina atau diploid. Nah, semut ini tumbuh melalui metamorfosa yang lengkap, melewati tahap larva dan pupa dengan pupa yang ekstrat. Sebelum mereka menjadi dewasa, tahap larva adalah tahap yang sangat rentan. Lebih jelasnya, larva semut tidak memiliki kaki sama sekali dan tidak dapat menjaga dirinya sendiri. Nah, untuk video yang keempat yaitu tentang lalat hijau. Lalat hijau ini memiliki bentuk tubuh yang berbeda dibandingkan dengan lalat buah. Otomatis lalat hijau ini memiliki tubuh lebih besar dibandingkan yang lain. Sesuai dengan namanya, ciri khas dari lalat ini adalah warna hijau mengkilat yang ada di tubuhnya. Kemudian ini merupakan jenis hewan yang berbahaya karena bisa menularkan bakteri Salmonella. Biasanya lalat ini bisa menyebabkan penyakit disentri karena kebiasaannya adalah sering hinggap di bangkai hewan, tempat sampah, dan area-area yang memiliki bau yang sangat busuk. Ngengat adalah serangga yang berhubungan dekat dengan kupu-kupu, dan kedua-duanya juga termasuk ke dalam ordo Lepidoptera. Perbedaan dari antara kupu-kupu dan ngengat lebih dari sekedar taksonomi saja. Kadang nama Rhopalocera atau kupu-kupu dan Heterocera atau ngengat digunakan untuk memformalisasikan perbedaan mereka. Selain itu, diketahui bahwa aktivitas ngengat bukan cuma pada malam hari saja, melainkan ada juga pada siang hari. Jika dilihat lebih dekat lagi, kedua sayap ngengat ini mirip membran yang penuh dengan sisik. Nah, sisik-sisik ini merupakan modifikasi. Jika sisik dipegang, maka serangga tersebut akan menempel.
Selanjutnya ada kumbang koksi. Nah, kumbang koksi ini memiliki penampilan yang sangat unik dan cukup khas, sehingga mudah dibedakan dari serangga lainnya. Nah, tubuh dari kumbang ini sendiri berbentuk bundar dengan sepasang sayap yang keras di punggungnya. Sayap keras di punggungnya biasanya berwarna-warni. Kali ini saya dapatkan hanya berwarna kuning. Kumbang koki sendiri memiliki kaki yang pendek serta kepala yang terlihat membungkuk ke bawah. Posisi kepala seperti ini membantunya saat makan hewan-hewan kecil seperti kutu dan daun.
Itulah beberapa tayangan video yang saya ambil di SD penempatan saya, yaitu SD Negeri 14 Kota Ternate, tentang keanekaragaman serangga yang saya jumpai. Nah, sebelum lanjut dan mengakhiri video ini, saya mau menjelaskan sedikit tentang apa itu keanekaragaman serangga. Serangga berasal dari bahasa Latin, yaitu insectum, yang artinya terpotong menjadi beberapa bagian. Nah, bagian tubuh yang dimaksud yaitu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, toraks, dan abdomen. Serangga juga memiliki mata majemuk, 3 pasang kaki yang terhubung ke toraks, dan sepasang antena. Untuk klasifikasi insekta sendiri, berdasarkan ada tidaknya sayap, insekta dibedakan menjadi 2 subkelas, yaitu Apterygota dan Pterygota. Nah, untuk Apterygota sendiri itu merupakan kelompok insekta yang tidak mempunyai sayap sedikit atau tidak mengalami metamorfosis. Contohnya kutu buku atau lepisma, yang dibedakan 3 ordo, yaitu Tisanura, Colombola, dan Protura. Nah, untuk Pterygota sendiri adalah kelompok insekta yang mempunyai sayap dan mengalami metamorfosis. Pterygota dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama ada X Pterygota. Ini dia terbagi atas beberapa ordo. Ordo pertama yaitu Orthoptera. Contohnya jangkrik, gangsir, kecoa, dan belalang. Yang kedua ada ordo Ephemeroptera. Contohnya lalat capung yang berwarna kuning. Yang ketiga ordo Odonata. Contohnya capung. Selanjutnya ordo Isoptera. Contohnya rayap. Selanjutnya ordo Piloptera. Yang selanjutnya ada ordo Hiptera. Contohnya seperti walang sangit dan kutu daun. Yang terakhir ada ordo Tisanura. Bagian kedua dari Pterygota yaitu ada Endopterygota. Nah, Endopterygota ini terbagi atas beberapa ordo, contohnya ordo Megaloptera, ordo Hymenoptera, contohnya lebah madu. Kemudian ada ordo Synoptera, contohnya kutu tikus dan kutu kucing. Lalu ada ordo Lepidoptera, contohnya kupu-kupu. Ada ordo Coleoptera, contohnya kumbang, kelapa, dan kepik. Kemudian ada ordo Diptera. Nah, ordo Diptera ini contohnya rumah dan nyamuk, lalat rumah dan nyamuk. Yang selanjutnya ada ordo Rhapidoptera, kemudian ada ordo Neuroptera, contohnya undur-undur. Yang terakhir ada ordo Mycoptera, contohnya lalat kalajengking.